hilang sirna, berganti cahaya matahari memerah. Di dalam nadi masih mengalir darah. Anak bertanya kepada bunda, ada di mana ayah berada? Ayah telah pergi lama tanpa bunda tahu ada di mana. Ribanya terakhir bilang pergi kerja, memakai kemeja merah warnanya. Terselip sabit di pinggang sebelah kiri. Dahulu ayah seorang petani, menenteng berat besi palu. Ayah dulu seorang tukang batu, pusaka yang tertinggal untuk cuma cangkul yang berdebu. Bunda menangis tersendu, menahan pilu, meratapi nasibku. Bagilah anakku, bunda berseru, hapus air matamu, ku berikan untukmu. Yen bocah kuwi seko cilik rekoso, awit bayi ditinggalake marang Rama. Nanto menyang kutha, golek urip kepomo, ninggalake desa merko wegah nelongso. Tenang oleh, jo gelem disepelekne, besano emakmu sing gedhekake kowe. Nganti adus getih ora ana pamrih, nganti lambe pucet werna putih saka kowe disape. Peristiwa berdarah 1965 kembali menjadi topik hangat sepekan terakhir setelah 3 lembaga arsip Amerika membuka dokumen rahasia terkait peristiwa tersebut. Peristiwa 1965 diawali oleh aksi penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat oleh anggota militer. Pasca peristiwa tersebut, Partai Komunis Indonesia dibubarkan dan terjadi pembunuhan terhadap kader serta simpatisan partai tersebut. Informasi baru itu diantaranya menyinggung rencana pembunuhan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, keterlibatan TNI dalam pembunuhan massal anggota PKI, serta peran besar Presiden Soeharto dalam kasus tersebut. Disebutkan pula informasi soal keinginan tentara untuk mengkudeta Presiden Soekarno, serta dukungan aktif para pejabat Amerika Serikat kepada TNI untuk menumpas PKI. Tabir sejarah masa transisi antara pemerintahan Soekarno ke Soeharto serta periode penuh kekerasan tahun 1965 dan 66 terkuak. Hampir 30.000 halaman dokumen dari Kedutaan Amerika di Jakarta antara 1964 hingga 68 yang sudah dideklasifikasi atau tak lagi dianggap rahasia, dirilis Pusat Deklasifikasi Nasional, lembaga di bawah Arsip Nasional AS, bekerja sama dengan Universitas George Washington. Ribuan dokumen ini dipindai dan ditampilkan online oleh tim relawan Indonesia dan East Timor Documentation Project. Berbagai dokumen ini menunjukkan dukungan Amerika terhadap militer Indonesia dalam pembunuhan ratusan ribu warga yang dituduh simpatisan komunis. Peran AS di Indonesia dalam konteks perebutan pengaruh di masa Perang Dingin ini bukan hal baru. Sejumlah dokumen yang dideklasifikasi sejak tahun 2000 menunjukkan dukungan teknis dan intelijen CIA terhadap Jenderal Soeharto saat itu, ketika Washington khawatir Presiden Soekarno masuk ke orbit komunis. Namun ribuan dokumen yang baru dirilis ini merupakan yang terbesar dan paling detail. Mengajukan resolusi mendesak pemerintah Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta mendesak pemerintah Amerika mendeklasifikasi dokumen ini dan temuannya. Dari Washington DC, Patsy Widakuswara, VOA. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam pembantaian ini. Dalam dokumen berjumlah sekitar 30.000 halaman ini, kantor berita Associated Press juga sempat meninjau isi dokumen dan menemukan beberapa hal. Dokumen yang dirilis pemerintah Amerika Serikat ini menunjukkan pejabat Amerika Serikat memiliki informasi yang kredibel dan bertolak belakang dengan kisah G30S PKI yang selama ini beredar. Dalam dokumen milik pemerintah Amerika Serikat juga menyebutkan keterlibatan Soeharto dan sejumlah organisasi muslim terbesar di Indonesia yang pada akhirnya mengambil alih kekuasaan atas Indonesia selama 3 dekade. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Intinya sekarang PKI bukan musuh tentara begitu ya? Bukan, sama sekali.